Teman-teman, apakah tahun 2023 ini akan mengerikan atau hanya kekhawatiran yang berlebihan? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya di tahun 2023 ini apa saja sih yang membuat banyak analis melihat 2023 ini akan memasuki tahun yang mengerikan. Atau sebenarnya kita terlalu khawatir sampai tidak melihat bahwa ada beberapa hal positif yang sedang kita alami. Kira-kira apa? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama Edge Invest ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Sebelum kita memasuki ke point of view ekonomi, kita bisa melihat bahwa sektor banking kita ini very strong. Apalagi satu minggu terakhir ini teman-teman hampir bisa terlihat seluruh banking terjadi rally yang cukup signifikan. Yuk coba kita perhatikan. Mulai dari top 4 banks dulu ya. BCA satu minggu terakhir naiknya hampir 5%. Tidak kalah juga BRI itu satu minggu naik 3,5%. Berikutnya ada Bank Mandiri yang luar biasa hampir 10% dan ini adalah salah satu bank blue chip bisa terjadi kenaikan rilis 10% hanya dalam waktu satu minggu. Dan Bank BNI juga naik 6,82% dalam waktu satu minggu. Nah kita juga bisa melihat nih teman-teman, Bank CIMB Niaga terjadi kenaikan 3,29% dan OCBC NISB juga terjadi kenaikan hampir 5%. Ini semua kompak ya, ternyata banking terjadi rally dan yang paling favorit adalah Bank Danamon di mana dalam satu minggu terakhir terjadi kenaikan 14,67%. Dan bagi teman-teman yang sempat melakukan pembelanjaan di Bank Danamon, happy cuan for everyone. Nah teman-teman mesti ingat ya, 2 minggu yang lalu saya ada upload di mana saya menjelaskan kenapa sektor banking itu sangat diuntungkan pada saat era kenaikan suku bunga. Bagi teman-teman yang belum nonton, segera ikutan ya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video penting seperti ini. Dan ingatkan pada saat itu saya telah menyebutkan bahwa pilihan Edge Invest adalah Bank Danamon dan pada saat itu saham Bank Danamon masih di harga 2.700 dan sekarang sudah tembus 3.000. Jadi teman-teman yang sempat melakukan pembelanjaan di Bank Danamon, happy cuan. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton, pastikan teman-teman nonton dulu ya video itu supaya mengerti kenapa sektor banking itu diuntungkan pada saat BI terus-terusan naikin suku bunga. Dan pastikan teman-teman juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video seperti ini. Dan bagi teman-teman yang belum sempat nonton videonya juga, di situ saya juga menjabarkan ada beberapa list saham, khususnya saham-saham yang masih under value, itu ada beberapa yang belum naik loh. Jadi teman-teman pastikan nonton kembali supaya teman-teman tidak ketinggalan list banking tersebut. Nah jadi teman-teman sebenarnya apa sih yang akan terjadi menjelang tahun 2023 ini? 2023 yes kelihatannya akan cukup gelap ya. Banyak artikel-artikel dan bahkan analis, bahkan beberapa YouTube video yang menjelaskan bahwa market di tahun 2023 itu akan cukup gelap. Saya pribadi setuju ya bahwa banyak sekali tekanan atau sentimen negatif di tahun 2023 khususnya di dunia global, mulai dari krisis energi, krisis perang, ya krisis kengerian inflasi karena inflasi terus-terusan naik di berbagai negara, bahkan sampai krisis properti. Ini semua sedang terjadi dan semakin parah menuju tahun 2023. Nah sekarang yang perlu kita lihat adalah apakah Indonesia akan mengalami masa segelap itu atau ini adalah unnecessary fear. Nah itu yang perlu kita analisa lebih dalam lagi. Coba kita perhatikan. Nah ini adalah beberapa faktor yang menunjukkan bahwa tahun 2023 itu akan menjadi tahun yang sangat gelap. Kenapa? Ternyata teman-teman, perang di Rusia dan Ukraina itu semakin lama semakin parah. Dan bahkan ada artikel yang post seperti ini, Ukraine War, Russian Nuclear Weapon Threats are most serious since Cuban Missile Crisis. Bagi teman-teman yang belum tahu, jadi dulu sebenarnya pernah terjadi krisis seperti ini ya, bahwa beberapa negara itu ancam mau saling menuklir ya, yaitu Cuban Missile Crisis. Nah pada saat itu memang tensinya sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka launch nuklir, itu the world is going to be destroyed ya, karena terlalu parah efeknya sehingga akhirnya krisis itu sempat terlewatkan. Nah sekarang Rusia Ukraina ini ada analis yang menyebutkan bahwa threat kali ini lebih serius dibanding Cuban Missile Crisis. Artinya apa? Tidak boleh dianggap remeh ya. Karena kita bisa melihat situasi Rusia dan Ukraina semakin lama semakin memanas. Dan teman-teman juga bisa baca banyak artikel yang telah meliput kengerian yang terjadi pada saat perang di Ukraina. Oke?
Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, ditambah lagi ternyata baru-baru ini ada artikel yang menyebutkan bahwa US Navy Chief warns China could invade Taiwan before 2024. Artinya apa? Jika China memang melakukan invasi di tahun 2023, then it's gonna be so dark for the whole world. Ya bayangin, bukan cuma Rusia menginvasi Ukraina, itu China ikut-ikutan invasion Taiwan. Jadi kalau itu terjadi, ini adalah seperti mirip perang dunia ya, karena begitu banyak negara besar yang sedang involved in war. Dan kalau teman-teman China melakukan invasion di Taiwan, itu pasti US akan ikut campur lagi. Dan akhirnya apa? Keadaan ekonomi dunia akan semakin terpukul ya. Nah teman-teman, sebenarnya saya bukan ahli perang, tapi mari coba kita lihat ya, apabila China memang serius ingin ambil Taiwan ya, itu kapan lagi waktu terbaik kalau bukan dalam waktu dekat ini? Kenapa? US sama NATO itu justru lagi puncak sibuk-sibuknya helping Ukraina, benar kan? Jadi kita bisa lihat mereka ini sibuk supply terus untuk Ukraina supaya Ukraina itu bisa bertahan. Nah, tetapi dibalas lagi dengan Rusia yang berbaris misil bahkan sampai nuklir ya, karena mereka tidak mau kalah. Nah, sekarang ini kan sudah sangat ibaratnya krisisnya sudah cukup parah. Artinya China itu bisa mengambil kesempatan ini untuk invade Taiwan karena US dan NATO itu fokusnya itu masih ada di Ukraina. Bayangin kalau the world is at peace, tiba-tiba China serang Taiwan, itu semua negara akan support Taiwan kan? Nah itu China akan kesulitan. Nah sekarang banyak negara yang fokusnya ke Ukraina. Jadi kalau China tiba-tiba serang lagi dengan Taiwan, nah ini fokus sudah akan terpecah dan China ini akan diuntungkan dalam kasus seperti ini. Nah, saya tidak mengharapkan bahwa China akan melakukan invasion terhadap Taiwan. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang China yang sangat ingin mengakuisisi Taiwan ini ya, maka mereka mungkin akan menggunakan kesempatan ini. Dan itu akan cukup berbahaya karena teman-teman, kalau memang sesuai analis tadi ya, US Navy itu tahun 2023 China invade Taiwan, dan it's going to be very, very dark year. Oke? Nah, sekarang teman-teman, krisis inflasi juga kita bisa melihat ini September ternyata masih banyak sekali negara yang inflasinya terus-terusan naik ya. Turki, Argentina, Netherlands, teman-teman bisa pause video ini dan lihat masih banyak sekali negara yang inflasinya terus-terusan naik. Dan teman-teman bayangin ya, Turki dan Argentina itu inflasinya 80% ke atas. Kebayang nggak negara itu inflasi sampai 80% ke atas, itu barang-barang sudah semahal apa? Itu mengerikan sekali. Kita aja teman-teman di Indonesia ya, kita bayangin ya, cuma inflasi 5,95%, rasanya segala sesuatu sudah mahal. Kalau teman-teman bayangin ini kali 10 menjadi 50, kebayang semahal apa? Dan kalau sampai 80 itu sudah sangat mengerikan. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak negara yang inflasinya sudah 10% ke atasnya, Netherlands, Russia, United Kingdom, Germany, dan ini sebenarnya krisis inflasi kalau kita perhatikan. Nah kita lanjut ya, USD dari teman-teman, bahwa IDR semakin melemah terhadap USD. Dalam 1 tahun terakhir aja teman-teman bisa melihat dari yang 14.000 di bawah ya, 14.300 itu sekarang sudah di 15.500, dan kita tidak tahu nanti pada saat FOMC meeting US naikin suku bunga lagi, bisa saja IDR menembus 15.600 bahkan 15.700, dan itu akan membuat situasi di Indonesia akan semakin tidak menarik ya, karena rupiah terlalu lemah. Dan ditambah lagi teman-teman coba baca ya, kampanye pemilu 2024 itu dimulai 28 November tahun 2023 ya. Jadi bayangin tahun 2023 udah series event yang uncertainty itu kita akan ada kampanye. Dan teman-teman tahu kan, sering kali dari histori sebelumnya pada saat masa kampanye itu political instability, banyak rusuh dan seterusnya, dan ini akan membuat situasi Indonesia semakin tidak baik sentimennya di mata global. Nah, jadi teman-teman, inilah beberapa hal yang memang mengkhawatirkan untuk IHSG. Tetapi di luar itu, kita bisa melihat ada titik terang atau hope ya di Indonesia. Kenapa? Dari begitu banyak kekhawatiran dan kengerian yang terjadi di berbagai negara ya, sebenarnya di Indonesia itu tidak separah itu. Kita tidak mengalami krisis inflasi sampai puluhan persen ya. Kita inflasi baru di 5%. Kedua, teman-teman bisa lihat bahwa kita tidak mengalami perang ya. Indonesia itu tidak involved in any war. Kita tidak support Ukraina dalam bentuk militer dan seterusnya. Dan bahkan justru kita mendapatkan profit dari krisis energi karena kita adalah salah satu negara eksportir energi atau coal yang terbesar di dunia. Jadi justru kita mendapatkan keuntungan di era seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat trade surplus kita Indonesia juga masih cukup baik, dan bahkan ini terbaik dibanding 10 tahun terakhir ya. Tahun 2014 itu kita masih cukup rendah, dan sekarang trade surplus kita sangat tinggi. Dan kenapa? Karena krisis energi ini ya, kita ekspor coal dengan harga yang sangat tinggi, production kita juga menambah, akhirnya apa?
perdagangan kita cukup bagus ya, neraca perdagangan. Dan ini kalau misalkan berlanjut selama 1-2 tahun ke depan, maka Indonesia trade surplusnya akan semakin baik. Jadi ini salah satu hal yang positif. Nah, teman-teman juga tadi seperti saya bilang, inflasi kalau kita bandingin tahun 98 dulu ya, itu sampai memang mencapai 80%. Teman-teman bisa kebayangkan. Dan sekarang relatively rendah inflasi kita ini terkendali. Bahkan dari tahun 2010 Indonesia bisa menjaga inflasi dengan baik. Nah, jadi teman-teman, selama inflasi tidak menembus angka 15-18%, maka Indonesia sebenarnya masih cukup oke secara inflasi dan terkendali, dan kita bisa melihat BI cukup agresif yang menaikin suku bunga supaya inflasi tidak sampai out of control ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat interest rates kita sekarang justru relatively masih rendah, walaupun kita sudah naikin 50 terus ya basis point beberapa bulan terakhir. Tapi kalau kita bandingin sama dengan tahun 2007, itu sebenarnya sekarang interest rates-nya masih cukup rendah. Belum setinggi dibanding negara-negara lain yang sudah menaikin suku bunga cukup agresif. Nah, jadi teman-teman, dengan seperti ini trade surplus yang masih bagus dan tidak ada krisis seperti krisis perang, krisis properti, ataupun krisis lain-lainnya, maka sebenarnya kalau kita melihat core Indonesia itu sebenarnya cukup aman. Jadi teman-teman, secara internal di Indonesia sebenarnya tidak ada faktor X yang akan membuat Indonesia harus mengalami resesi. Ekonomi kalau melambat sepertinya memang sudah pasti melambat. Seluruh negara akan melambat ekonomi. Tetapi kalau sampai melihat Indonesia memasuki resesi, itu butuh faktor yang cukup ekstrim karena negara kita sendiri tidak mengalami krisis yang dialami oleh berbagai negara lain. Jadi kalau kita lihat the bigger picture, sebenarnya krisis energi ini justru menguntungkan untuk Indonesia karena kita terus-terusan ekspor coal ya. Jadi teman-teman bisa melihat itu akan menguntungkan untuk negara kita yang dimana salah satu eksportir coal terbesar di dunia. Nah, yang perlu kita waspadai adalah China and Taiwan. Kalau sampai China itu melakukan invasion ke Taiwan, nah disitulah things will be very complicated dan itu akan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap Indonesia. Kenapa? Karena kita melakukan perdagangan dengan China itu cukup besar volumenya. Jadi kalau misalkan China itu invade Taiwan, kita itu mungkin akan menjaga image kita dengan nanti trade war dengan China, dan kita diminta untuk US dan seterusnya untuk menghentikan trade dengan China karena melakukan invasion ya, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang membuat situasi kita di Indonesia akan menjadi very complicated ya. Kalau misalkan trade terhadap China itu stop, maka itu akan menjadi problematic untuk Indonesia. Oleh karena itu yang perlu kita waspadai adalah China. Jangan sampai mereka melakukan invasion terhadap Taiwan, dan kalau itu terjadi maka teman-teman, Indonesia bisa saja memasuki resesi. Jadi teman-teman, kita masih ada hope ya di Indonesia. Bisa saja negara kita ini melewati tahun 2023 tanpa harus mengalami resesi. Oke teman-teman, seterusnya kita akan lanjut membahas tentang banking, di mana kita tahu bahwa era kenaikan suku bunga kan sektor banking yang akan diuntungkan. Nah, jadi teman-teman sudah melihat bahwa Bank Danamon adalah salah satu bank yang naiknya paling banyak ya selama 1 minggu terakhir. Jadi ini adalah list saham-saham yang saya sortir, di mana ada nggak sih list saham-saham yang di mana PBV-nya itu lebih kecil atau lebih murah dibanding Bank Danamon. Jadi ternyata pilihannya sudah tidak banyak ya. Ada Baca, BEFIK, NISP, dan Maya. Jadi ini adalah beberapa bank mini di mana kalau saya sortirkan berdasarkan PBV ya, most recent quarter, itu lebih murah dibanding Danamon. Jadi kalau teman-teman misalkan sudah pegang Danamon dan masih kepingin menambahkan emiten di portofolio teman-teman, pastikan lebih murah dari Bank Danamon. Jangan sampai beli lebih mahal, karena kalau misalkan teman-teman pilih lebih mahal, mending tumpuk aja di saham Danamon. Oke, berikutnya saya akan bandingin dengan price to earning. Kalau tadi kan price to book value ya. Ada nggak sih saham-saham yang masih lebih kecil PE ratio-nya dibanding Bank Danamon? Nah, ternyata ada Bank BTN, ada Bunga, ada NISP, ada BJTM, PTPN, BNII, BBNI, dan Bank Mandiri. Ini adalah list saham-saham yang dimana PE ratio-nya itu masih lebih kecil dibanding Danamon. Jadi kalau teman-teman kembali lagi ingin menambah portofolio di luar Danamon, pastikan pilihlah valuasi yang lebih murah. Jadi teman-teman, setelah memilih valuasi yang lebih murah, pastikan teman-teman ikutin broker summary-nya, karena kalau ada big money yang masuk atau bandar-bandar yang masuk, nah teman-teman bisa ikutan masuk untuk mendapatkan cuan. Ingat ya teman-teman, bahwa beberapa bulan ke depan masih akan ada lanjut kenaikan suku bunga, berarti sektor banking masih akan diuntungkan. Dan kalau terus-terusan terjadi seperti ini,
mereka punya performance juga akan semakin tinggi ya dari sisi revenue, net profit, dan seterusnya. Oleh karena itu, teman-teman pastikan jangan terlalu banyak membeli saham-saham di luar banking karena teman-teman bisa mendapatkan profit di sektor yang satu ini. Tetapi teman-teman pastikan satu hal, jangan sampai teman-teman terlalu FOMO, beli dan nanti kalau sudah mulai turun teman-teman malah tidak melakukan exit strategi. Strategi kali ini di saham-saham second liner pastikan ya 1-2 bulan masih bisa oke. Siapa tahu nanti dalam 1-2 bulan ke depan ada sentimen yang peak atau puncaknya di mana banyak saham melakukan kenaikan rally yang sangat tinggi. Nah di situ teman-teman bisa profit taking. Kira-kira 1-2 bulan cukup menarik dan apalagi ada sentimen window dressing itu bisa teman-teman gunakan untuk melakukan exit strategy. Dan teman-teman kalau kita lihat Bank Danamon dari segi harga, ini teman-teman kalau yang sudah mau profit taking silakan. Tetapi kalau teman-teman yang mau tunggu sampai 27 Oktober yaitu earning mereka ya, siapa tahu earningnya sangat bagus lalu ada market FOMO dibikin HK atau gap up seperti itu, maka teman-teman bisa gunakan itu untuk profit taking secara maksimal ya. Jadi teman-teman bisa melihat volumenya bertumbuh beberapa hari terakhir dan sahamnya naik terus dan sebentar lagi memasuki earning ya tanggal 27. Jadi teman-teman bisa gunakan momen itu untuk melakukan exit dari saham Bank Danamon. Oke? Nah, jadi teman-teman video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman selalu update dengan informasi terbaru seputar saham. Dan ini ada 3 video yang teman-teman wajib teman-teman nonton supaya teman-teman upgrade ilmu teman-teman ya. Mencari saham bagger dalam 10 menit ini ada beberapa cara yang sederhana teman-teman bisa langsung apply di market dan teman-teman bisa menemukan saham-saham yang undervalue dan bisa memberikan bagger. Dan juga pelajari tentang red issue dan yang ketiga pelajari tentang bandarmologi. Teman-teman wajib untuk mengerti cara menganalisa berdasarkan bandarmologi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.